I feel it, I feel it, I feel it, I can sense the age. You're waiting on the other side. I feel it, I feel it, I feel it, I can sense the age. You're waiting on the other side. Only two more weeks to wow again. So there's no more reason left to fear. I feel it, I feel it, I feel it, I can sense the age. You're waiting on the others. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat Kepala Otoritas Jasa Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta Bapak Parjiman. Yang kami hormati Kepala Bursa Efek Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta selaku Wakil Ketua 3 FKIJK DIY Bidang Pendidikan dan Pengembangan Bapak Irfan Nuriza. Yang kami hormati pula Brand Manager DIY Solo Semarang PT BRI Dana Reksa Sekuritas Bapak Yahuda Nawa Yanu Krisna, rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi peserta trading competition, serta Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia. Selamat pagi dan juga selamat datang kami ucapkan di OJK FKIJK Kick Off Trading Competition pada hari ini Senin 23 Oktober 2023. Untuk mengawali acara hari ini, menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi peserta trading competition dan juga Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia, acara trading competition kali ini adalah hasil inisiasi dari OJK berkolaborasi dengan FKIJK DIY dan telah menunjuk perusahaan efek yaitu PT BRI Dana Reksa Sekuritas Yogyakarta sebagai pihak yang akan memberikan rekening dana nasabah atau RDN dan memfasilitasi proses trading competition. Peserta trading competition adalah mahasiswa yang tergabung dalam kelompok studi pasar modal atau KSPM di wilayah daerah istimewa Yogyakarta.
Tujuan utama dari kegiatan trading competition adalah untuk meningkatkan tingkat literasi dan inklusi masyarakat, khususnya mahasiswa mengenai produk pasar modal yaitu saham. Hal ini bertujuan agar peserta dan juga pengunjung dapat memahami alur proses investasi melalui produk pasar modal beserta resikonya, khususnya saham setelah kegiatan trading competition ini selesai. Dan juga rangkaian kegiatan trading competition ini akan dimulai sejak tanggal 23 sampai dengan 29 Oktober 2023. Kegiatan trading competition akan ditutup secara luring pada tanggal 29 Oktober 2023 yang akan dilaksanakan di Pakuwon Mall dengan proses penjurian presentasi peserta trading competition. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Bursa Efek Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta selaku Wakil Ketua 3 Bidang Pendidikan dan Pengembangan FKIJK Bapak Irfan Nuriza. Kepada yang kami hormati Bapak Irfan Nuriza, disilakan. I feel it, I feel it, I feel it, I can sense the age you're waiting on the other side. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Kepala Otoritas Jasa Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga sekaligus sebagai pembina FKIJK Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Parjiman. Yang kami hormati Ketua FKIJK Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Santoso Rohmat, yang pagi hari ini berhalangan hadir. Yang kami hormati Bapak dan Ibu pimpinan pengurus serta anggota FKIJK Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang kami hormati Kepala BRI Dana Reksa Sekuritas Regional Jateng dan DIY, Bapak Yahuda Nawayanu Krisna, serta yang kami cintai rekan-rekan para peserta OJK FKIJK Online Trading Competition yang berbahagia. Pertama-tama tentunya marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya semata, pada hari yang cerah ini kita diberikan kesempatan untuk bertemu, berjumpa, bertatap maya dalam acara OJK FKIJK Kick-Off Trading Competition. Bapak dan Ibu serta rekan-rekan yang berbahagia, di sini kami mewakili Bapak Ketua FKIJK DIY, Bapak Santoso Rohmat, yang mohon izin beliau berhalangan hadir karena bersamaan dengan kegiatan lain yang beliau harus hadiri hari ini. Salam sehat, salam hormat dari Pak Santoso Rohmat, Ketua FKIJK DIY teruntuk Bapak dan Ibu serta rekan-rekan semuanya. Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas sinergi dan kolaborasi antara FKIJK DIY dengan Otoritas Jasa Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta, dibantu oleh BRI Dana Reksa Sekuritas serta para pihak terkait sehingga akhirnya dapat terwujud kegiatan kompetisi trading saham ini. Bapak dan Ibu yang kami hormati serta rekan-rekan yang berbahagia, keberadaan penduduk kelas menengah di suatu negara dapat mendukung pertumbuhan ekonomi di negara tersebut di masa depan. Untuk itu diperlukan suatu rangkaian sosialisasi yang mengedukasi masyarakat khususnya generasi muda. Berbekal pemikiran tersebut, FKIJK, Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Otoritas Jasa Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangkaian kegiatan Bulan Inklusi Keuangan tahun 2023 ini menyelenggarakan kerjasama sosialisasi tentang pasar modal melalui ajang OJK FKIJK Trading Competition. Bulan Inklusi Keuangan 2023 yang mengambil tema akses keuangan merata masyarakat sejahtera ini sangatlah tepat kiranya jika diramaikan dengan sebuah kompetisi trading untuk masyarakat khususnya generasi muda.
Ajang kompetisi trading ini dipersembahkan bagi generasi muda khususnya mahasiswa, mahasiswi yang tergabung dalam kelompok studi pasar modal atau KSPM dari berbagai kampus perguruan tinggi di wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Dalam ajang kompetisi ini, para peserta akan melakukan transaksi atas sejumlah saham pilihannya yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia secara online yang mengacu pada harga order jual dan beli secara real time. Bapak dan Ibu yang kami hormati serta rekan-rekan peserta yang berbahagia, ide dari penyelenggaraan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan literasi dan inklusi masyarakat, khususnya mahasiswa mengenai produk pasar modal, yaitu saham. Kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan jumlah investor di dalam negeri sehingga kontribusi investor domestik di pasar modal bisa mengalami peningkatan. Saat ini jumlah investor yang aktif di pasar modal jumlahnya masih sangat terbatas. Untuk itu kegiatan seperti ini sangatlah penting dilaksanakan dalam rangka sosialisasi dan edukasi pasar modal. Kegiatan OJK FKIJK Trading Competition ini dilaksanakan dalam sebuah rangkaian kegiatan dan akan dimulai sejak tanggal 23 sampai 29 Oktober 2023. Dan kegiatan OJK FKIJK Trading Competition ini akan ditutup pada tanggal 29 Oktober 2023 di Pakuwon Mall dalam rangkaian FinExpo 2023 sebagai puncak rangkaian kegiatan Bulan Inklusi Keuangan 2023 di Yogyakarta. Bapak dan Ibu yang kami hormati serta rekan-rekan peserta yang berbahagia, tidak banyak yang ingin kami sampaikan dalam kesempatan ini. Selamat berlomba, semoga kita semua dapat mengambil manfaat serta ilmu-ilmu baru dalam kompetisi trading kali ini. Sebagai penutup seperti biasa, malam minggu pergi ke pasar Kuncen, pulangnya jajan mie ayam. Kenal pasar modal jadi tambah keren, aku bangga jadi investor saham. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Irfan Nuriza atas sambutan yang telah disampaikan. Dan selanjutnya kita akan menyimak bersama sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Otoritas Jasa Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Parjiman. Kepada yang kami hormati, Bapak Parjiman, disilakan. I feel it, I can sense the age you're waiting on the other side. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Kepala Bursa Efek Indonesia, Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta, selaku Wakil Ketua 3 FKIJK DIY Bidang Pendidikan dan Pengembangan Bapak Irfan Nuriza, yang kami hormati Branch Manager Daerah Istimewa Yogyakarta, Solo, Semarang, PT BRI Dana Reksa Sekuritas Bapak Yahuda Nawayanu Krishna, mahasiswa peserta kegiatan OJK Trading Competition yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang dilimpahkannya sehingga hari ini kita semua dapat bertemu dalam suasana yang sangat baik pada acara OJK Trading Competition tahun 2023 bersama Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan atau FKIJK. Dapat kami informasikan bahwa kegiatan pada hari ini merupakan salah satu rangkaian World Investor Week 2023 dan Bulan Inklusi Keuangan tahun 2023 yang mengangkat tema Akses Keuangan Merata, Masyarakat Sejahtera. Rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia,
Saat ini ekonomi Indonesia masih terus tumbuh meskipun berada di tengah tekanan karena gejolak perekonomian global. Oleh karenanya, semua pihak diharapkan dapat bersinergi dan berkolaborasi untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini dapat terlihat dengan perkembangan tren investasi semakin meningkat setiap tahunnya. Adanya pandemi COVID-19 tidak menyurutkan minat investor pada pasar saham Indonesia. Selain itu, dengan adanya transformasi teknologi kini, investor sangat mudah mendapatkan informasi berkualitas terkait investasi melalui berbagai saluran. Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan atau SNLIK yang dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2022, tercatat indeks inklusi keuangan di daerah istimewa Yogyakarta tercatat sebesar 82,08%. Artinya di sini sebesar 82,08% dari total responden telah menggunakan atau mengakses produk dan atau jasa keuangan formal di berbagai industri keuangan. Di sisi lain, pemahaman masyarakat terhadap produk dan atau layanan jasa keuangan atau yang disebut dengan literasi keuangan tercatat sebesar 54,55%. Angka tersebut mengalami penurunan sebesar 3,98%, yang dimana indeks literasi pada tahun 2019 sebesar 58,53%. Selanjutnya secara lebih spesifik untuk indeks literasi dan inklusi keuangan sektor pasar modal pada tahun 2022 sendiri masih terhitung kecil, di mana masing-masing di angka 4,11% dan 5,19%. Oleh karena itu, literasi keuangan di DIY harus ditingkatkan lagi melalui sosialisasi dan edukasi yang mampu menyasar seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali, supaya mampu meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat daerah. Rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia, OJK mencatat jumlah investor di pasar modal secara nasional terus mengalami peningkatan. Hingga 31 Agustus 2023, jumlah investor mencapai 11,58 juta. Pertumbuhan jumlah investor didominasi oleh investor retail yang berusia di bawah atau sama dengan 30 tahun itu sebesar 57,04%, yang merupakan kaum milenial dan generasi Z. Khusus di wilayah daerah istimewa Yogyakarta, OJK mencatat bahwa jumlah investor pasar modal mengalami pertumbuhan yang cukup menggembirakan dari semula 189.416 SID pada akhir Agustus 2022 meningkat 14,58% menjadi 221.755 SID pada 31 Agustus 2023. Berdasarkan data BPS tahun 2022, untuk jumlah penduduk daerah istimewa Yogyakarta adalah sebesar 4,02 juta jiwa, dengan jumlah usia produktif mencapai 30,76% atau sekitar 1,24 juta jiwa. Tentunya Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta masih sangat berpotensi untuk terus meningkatkan jumlah investor di pasar modal. Mahasiswa sebagai sentral sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas dapat membawa perekonomian Indonesia ke depan lebih bertahan dan lebih tumbuh berkelanjutan. Kuncinya ada mahasiswa serta generasi muda yang mayoritas sekarang di Indonesia. Dengan kualitas sumber daya manusia, kemampuan daya beli, dan pemahaman bagaimana berinvestasi, maka pasar modal dalam negeri Indonesia akan semakin besar, sehingga kita tidak bergantung lagi pada efek ekonomi dunia.
rekan-rekan mahasiswa peserta kegiatan dan tamu yang berbahagia. Kegiatan ini diharapkan dapat membangkitkan semangat mahasiswa agar mereka berani menghadapi tantangan, terbuka terhadap kemajuan teknologi digital, serta mampu menangkap peluang bisnis dalam melakukan investasi di bidang pasar modal, khususnya investasi saham. Dengan demikian, mahasiswa dapat mencapai kemandirian finansial dan dalam jangka panjang. Pada kesempatan ini kami ucapkan terima kasih atas dukungan dari Bursa Efek Indonesia dalam kegiatan-kegiatan literasi yang kami lakukan selama ini, dan kolaborasi dengan PT BRI Dana Reksa Sekuritas dalam kegiatan hari ini. Kami juga ingin menyampaikan penghargaan kepada rekan-rekan mahasiswa yang ikut serta dalam kegiatan ini. Semoga inisiatif yang kami hadirkan lewat kolaborasi yang apik ini menjadi langkah awal dari pengalaman yang menyenangkan bagi teman-teman generasi muda dalam berinvestasi di pasar modal. Rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia, lebih lanjut besar harapan kami, penyelenggaraan kegiatan ini akan tercipta investor baru di bidang pasar modal dari generasi milenial dan generasi Z, dan membangun aset sejak dini yang pada ujungnya generasi ini dapat berkontribusi dalam membangun perekonomian Indonesia. Akhir kata, semoga kegiatan ini berjalan dengan baik dan lancar, serta mampu memberikan manfaat kepada semua pihak. Selamat mengikuti kegiatan ini hingga usai. Semoga setiap langkah kita selalu diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pantun penutup, Yogyakarta dikenal kota pendidikan, dipenuhi mahasiswa penuh potensial. OJK bersama FKIJK mengabarkan, ayo mahasiswa bergiat di pasar modal. Demikian, apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Parjiman, Kepala OJK Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah menyampaikan sambutannya pada pagi hari ini. Selanjutnya, marilah kita simak bersama penyampaian aturan trading competition oleh Branch Manager DIY Solo Semarang, PT BRI Dana Reksa Sekuritas, Bapak Yahuda Nawa Yanukrisna. Dan bagi rekan-rekan mahasiswa peserta trading competition, apabila ada yang ingin menyampaikan pertanyaan, silahkan tuliskan pertanyaannya pada kolom chat. Untuk itu, kepada Bapak Yahuda Nawa Yanukrisna, dengan hormat disilakan. I feel it, I feel it, I feel it, I can sense the age you're waiting on the other side. Selamat pagi, salam sejahtera bagi rekan-rekan sekalian yang kami hormati, Bapak Parjiman, Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang kami hormati Ketua Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang pada hari ini diwakili Bapak Irfan Nurriza sebagai Ketua Bidang 3 Pendidikan dan Pengembangan, yang kami hormati Bapak Ibu Pimpinan OJK dan juga FKIJK Daerah Istimewa Yogyakarta, serta yang kami banggakan rekan-rekan mahasiswa, baik yang ada di daerah istimewa Yogyakarta maupun di sekitarnya. Semoga pagi hari ini semua dalam keadaan sehat, dan kami ucapkan terima kasih kepada Otoritas Jasa Keuangan dan juga FKIJK Daerah Istimewa Yogyakarta, Bursa Efek Indonesia, dan Bapak Ibu yang lain, dari berbagai institusi yang sudah mendukung terlaksananya kegiatan trading competition
pada hari ini. Saat ini perkenankan saya sampaikan beberapa informasi terkait trading competition, dan nanti rekan-rekan yang mengikuti trading competition ini apabila ada pertanyaan, boleh langsung disampaikan melalui kolom chat yang disediakan. Yang pertama, trading competition ini diikuti oleh rekan-rekan mahasiswa, baik yang tergabung dalam KSPM maupun yang mungkin belum masuk ke dalam KSPM atau kelompok studi pasar modal di masing-masing kampus. Atau ada juga yang dari kampus yang berbeda, diperbolehkan untuk mengikuti kegiatan ini. Kemudian kegiatan akan dilaksanakan mulai hari ini. Transaksi sudah bisa dilaksanakan hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sampai nantinya hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 dengan menggunakan sistem transaksi yang sudah disediakan. Pembukaan atau bagi rekan-rekan mahasiswa yang belum bisa join sampai batas waktu kemarin hari Jumat, masih diberikan kesempatan untuk ikut mendaftarkan diri sampai dengan hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 atau ketika batas maksimum tim, kuota tim sudah terpenuhi. Jadi mana yang lebih cepat, itu akan menjadi batasnya. Jadi dipersilahkan jika masih ada yang belum bisa registrasi, kami akan tunggu sampai besok Rabu atau ketika jumlah tim sudah terpenuhi. Kemudian yang berikutnya yang perlu diketahui adalah transaksi ini menggunakan akun real, jadi rekening efek yang real. Masing-masing peserta sudah dibukakan, namanya pertama setiap peserta akan punya SID atau Single Investor ID. Kemudian yang kedua, punya sub-rekening efek dari KSEI, dan punya rekening dana nasabah masing-masing. Mengapa ini penting? Karena ini juga menjadi bagian dari pengenalan, literasi, dan juga inklusi tentang rekening efek atau rekening yang bisa digunakan di pasar modal. Dengan mengetahui adanya SID, SRE, dan RDN, diharapkan masing-masing peserta juga lebih mengenal kembali apa itu rekening efek dan juga apa fungsi dari masing-masing tadi. Baik SID itu menjadi single ID bagi para investor di pasar modal, kedua sub rekening efek itu menjadi kode penyimpanan dari portofolio efek di masing-masing peserta, yang sentralnya di KSEI, Custodian Central Efek Indonesia. Kemudian RDN itu menjadi rekening untuk penyetoran dana, dan juga nantinya apabila suatu saat ada misalnya rekan-rekan mendapatkan dividen dan lain-lain, itu akan masuk ke rekening dana nasabah tersebut. Demikian juga untuk setoran dana dilakukan langsung ke rekening dana. Yang berikutnya kemudian adalah ketika melakukan transaksi. Transaksi dilaksanakan pada jam bursa menggunakan aplikasi Bright, dan sebagai informasi, tata cara penggunaan aplikasi Bright itu sudah disediakan di link yang tersedia, dan sebagai tambahan informasi, besok hari Selasa 24 Oktober 2023 dari BRI dan Reksa Sekuritas akan meluncurkan aplikasi Bright Easy. Apa bedanya? Bedanya yang sekarang ada itu nanti akan disebut Bright Pro. Kemudian yang Easy itu tampilannya akan lebih sederhana, lebih simple, memudahkan bagi investor baru yang sedang belajar di pasar modal untuk memberikan tampilan yang lebih simple dan lebih mudah untuk dipergunakan. Kemudian selama transaksi nanti, dari BRI dan Reksa Sekuritas juga akan memberikan beberapa informasi seperti market, ide perdagangan, itu bisa digunakan. Namun dari masing-masing tim tetap diharapkan melakukan sendiri, pertama analisa fundamental, mengapa memilih suatu saham yang akan ditransaksikan, kemudian dari sisi teknikal, mengapa dibeli, dijual di harga yang sudah ditetapkan. Nanti akan dibuat semacam trading plan, silakan masing-masing itu untuk menyiapkan trading plan-nya sendiri-sendiri. Boleh menggunakan berbagai informasi, termasuk yang tadi kami sampaikan akan dikirimkan ke grup trading, grup trading competition, itu bisa digunakan, namun masing-masing tim tetap menjalankan tugasnya untuk membuat
trading plan, dan juga nanti pada waktu pelaksanaannya apa yang dilakukan. Misalnya ketika beli kemudian ternyata tidak sesuai, harganya turun, apa yang dilakukan oleh masing-masing tim, itu juga mesti disebutkan. Dan semuanya itu nantinya akan dibuat dalam suatu file presentasi ringkas. Presentasi ringkas setelah selesai transaksi, periode transaksi pada hari Jumat. Kemudian pada hari Sabtunya silahkan disiapkan slide presentasi ringkas dari masing-masing tim. Dan pada hari Minggu, semua peserta diundang untuk hadir dalam acara di Pakuwon Mall, Yogyakarta. Dalam acara tersebut akan dipilih finalis yang akan diundang langsung untuk melakukan pemaparan dari setiap tim. Kemudian nanti akan ada juri yang akan melakukan penilaian. Yang akan dinilai adalah nantinya hasil dari transaksi selama periode transaksi dilakukan. Misalnya nantinya banyak tim yang berhasil meningkatkan portofolionya, dipilih tim dengan peringkat yang paling tinggi. Siapa tim yang bisa mencatatkan kenaikan dari portofolio saham yang paling tinggi itu akan diundang untuk presentasi. Namun apabila nantinya selama periode transaksi ini ternyata kondisi market kurang bagus, akan dipilih 5 atau finalis nantinya ya, 3 atau 5 tim yang terbaik yang portofolionya turun tapi masih paling kecil untuk dilakukan presentasi, diminta melakukan presentasi. Dan nilai akhir itu merupakan gabungan dari nilai transaksi ditambah dengan nilai selama nilai presentasinya. Hal ini berguna untuk apa? Untuk melihat apakah tim tersebut selama melakukan transaksi itu berdasarkan analisa yang sudah dilakukan atau hanya karena suatu kebetulan saja. Kemudian jumlah transaksi jangan lupa, paling tidak totalnya ada 10, baik beli maupun jual ya, jadi totalnya beli jual, itu ada 10 paling tidak selama periode transaksi. Kemudian bagi peserta yang belum masuk, kemudian baru mendaftar pada hari Senin atau Selasa ini, itu masih bisa dan jangan khawatir, walaupun masuk hari Senin atau Selasa, tetap saja bisa mendapatkan memiliki potensi atau peluang untuk memenangkan kompetisi. Kenapa? Karena kondisi market belum tentu, misalnya yang transaksi lebih dulu itu akan hasilnya lebih bagus. Jadi yang baru mau mendaftar dipersilahkan untuk melakukan registrasi sesuai dengan link yang sudah disediakan. Demikian dari kami informasi tentang tata laksana pelaksanaan lomba trading competition ini. Apabila ada pertanyaan dari rekan-rekan berkaitan dengan trading competition ini, dipersilahkan untuk langsung ditanyakan melalui kolom chat yang sudah disediakan. Apakah sudah ada yang bertanya? Misalnya tadi saya lihat di grup WA Trading Competition ada yang bertanya. Bagi rekan-rekan yang belum masuk ke grup WA Trading Competition, silahkan join ke dalam grup. Di situ nantinya apabila ada pertanyaan juga boleh ditanyakan di situ. Tapi tadi saya baca salah satu peserta ada yang menanyakan, misalnya apakah diperbolehkan menggunakan max limit. Oh, ini sudah ada pertanyaan ya. Izin bertanya, apakah diperbolehkan top up withdrawal pada masa perlombaan? Top up atau withdrawal. Jadi selama periode lomba, apakah boleh top up itu berarti transfer dana ke RDN, withdrawal berarti melakukan penarikan dana dari RDN ke rekening pribadi. Diperbolehkan, namun nanti akan menjadi akan dilakukan perhitungan tersendiri ya. Misalnya ada top up itu berarti menambah modal awal. Nanti akan dilakukan perhitungan berapa total yang dilakukan, top up yang dilakukan dari total dana yang masuk ke RDN, kemudian nilai akhirnya adalah nilai portofolio dengan memperhitungkan top up dana yang diberikan tadi. Itu untuk pertanyaan pertama. Kemudian masih akan ada, sambil menunggu pertanyaan, tadi saya lanjutkan
pertanyaan di grup WA tadi yang menanyakan apakah boleh menggunakan max limit, dan sudah dijawab tadi ya, bisa menggunakan max limit itu berarti menggunakan fasilitas T plus atau T plus 2 settlement di Bursa Efek Indonesia untuk transaksi saham, pembelian maupun penjualan itu di T plus 2. Ketika rekan-rekan nanti menggunakan limit yang ada atau fasilitas T plus, itu pada T plus 2 harus melakukan deposit dana ke HRDN. Karena jika tidak melakukan deposit dana di T plus 2, atau kalau tidak mau di T plus 2, berarti saat menggunakan, hari ini misalnya gunakan, berarti hari ini juga harus langsung menjual agar tidak muncul suatu kewajiban. Namun jika tidak dijual hari ini, misalnya dijual baru besok, akan muncul adanya kewajiban. Dan kewajiban itu jika tidak langsung dibayarkan pada hari yang sama, akan muncul denda, ada persentase dari nilai yang digunakan, atau jika sampai T4 tidak dilakukan deposit dana, sistem akan otomatis melakukan auto for sale. Itu yang akan terjadi. Kemudian nanti ada pertanyaan yang kedua, izin bertanya, ketika presentasi nanti, apabila salah satu anggota berhalangan hadir, apakah berpengaruh ketika tahap presentasi? Nah, jika ada anggota timnya yang tidak bisa hadir, mohon untuk menyampaikan lebih dulu ke panitia. Ada kontak person di Linktree yang sudah tersedia, silahkan nanti disampaikan kenapa tidak bisa hadir, alasan tidak bisa hadir kenapa, karena misalnya untuk suatu hal yang sangat mendesak, urgent, sakit dan sebagainya, contohnya ya, dan bisa dipertimbangkan. Jadi persilahkan nanti bagi tim untuk hadir, dan yang diundang untuk presentasi nanti akan dipilih antara 3 sampai 5. Jika memang dari 3 atau 5 tim yang diundang tadi ada yang misalnya hanya 1 yang hadir, nanti akan dipertimbangkan dari panitia. Silakan nanti komunikasikan dengan panitia. Kemudian apakah ada lagi pertanyaan dari rekan-rekan peserta? Oh ya, ini pertanyaan yang ketiga. Izin bertanya Pak, yang dinilai itu persentasenya atau nominal gain-nya Pak? Yang dinilai adalah persentase. Jadi dari dana yang digunakan untuk presentasi, masing-masing tim akan berbeda. Tim A, B, C, dan seterusnya. Jumlah dana yang disediakan masing-masing tim berbeda. Yang dinilai, sehingga dinilai adalah persentase kenaikan dari portofolionya dari awal sampai akhir periode. Kalau portofolionya naik, semua tim naik, berarti dinilai yang persentasenya yang paling tinggi dan semakin ke bawah. Bagaimana jika ternyata selama periode itu tidak ada yang positif, tapi negatif? Berarti dicari yang negatifnya paling kecil, kemudian semakin ke bawah, semakin besar. Itu nanti dipilih tim-tim yang bisa mengelola portofolionya. Jadi ketika misalnya market sedang turun di periode transaksi, dipilih tim yang tetap bisa memaintain walaupun terjadi penurunannya masih dalam kondisi yang seperti yang diharapkan oleh masing-masing tim, dengan penurunan yang paling kecil dengan jumlah transaksi yang tadi sudah disebutkan. Kemudian pertanyaan yang keempat, izin bertanya, jika portofolio saya sekarang sedang minus, apakah harus dinolkan terlebih dahulu? Jika saat ini sudah ada di portofolio, berarti sebaiknya nanti menggunakan rekening dari rekan yang masih kosong portofolionya untuk memudahkan ya perhitungan nilai awal portofolionya. Jadi masing-masing tim ada 2 anggota, anggota 1 dan anggota 2. Silahkan dipilih mana rekening yang akan digunakan untuk transaksi. Dalam form pendaftaran tadi sudah disampaikan, disebutkan setelah nama, data anggota 1, SID, SRE, dan seterusnya, anggota 2, itu di berikutnya adalah rekening yang digunakan. Nah, dipilih rekening yang memang masih portofolionya belum ada. Dan jika sudah ada, nanti mohon kontak ke PIC Lomba, kontak person dari Lomba. Ada kontaknya di Linktree, silakan itu disampaikan. Nanti akan dibantu mengkomunikasikan tentang pertanyaan ini. Kemudian masih ada pertanyaan terakhir ya, ini pertanyaan yang kelima.
Izin bertanya Pak, bagaimana mekanisme harian, apa saja yang dicantumkan dalam laporan final? Dalam laporan final, tadi sudah saya sampaikan ya, yang disebutkan sama juga seperti di syarat ketentuan, itu melakukan analisa, mengapa suatu saham itu dipilih. Dari sekian banyak saham yang ada di bursa, kenapa dipilih saham itu ditransaksikan. Misalnya melakukan analisa dari sisi fundamental, sebutkan secara ringkas analisanya, kemudian teknikal disebutkan juga, trading plan ini berarti sebelum transaksi ya, dan ketika transaksi sesuai dengan trading plan tadi, ketika ada perbedaan itu dituliskan. Jadi misalnya dalam trading plan beli saham A di harga sekian, nanti rencananya dijual kalau naik ke harga sekian, tapi ternyata setelah dibeli saham A ini bukannya naik tapi turun. Nah ketika turun apa yang dilakukan oleh tim itu yang disebutkan. Setelah saya beli saham A ternyata dia turun. Nah ketika turun tim menetapkan atau mengambil keputusan misalnya saya jual saja di harga sekian. Kenapa dijual di harga itu? Itu yang disebutkan alasannya. Itu nanti yang akan dinilai pada akhir periode. Jadi tidak mesti setiap hari melakukan transaksi, tapi yang jelas dalam periode tadi ada 10 transaksi. Bisa saja itu 10 itu setiap hari, misalnya dalam 5 hari berarti 2 kali. Sehari beli dan jual, beli jual itu bisa. Atau dalam satu hari bisa ada beli jual sehingga 4 kali misalnya, itu boleh diserahkan ke masing-masing tim. Yang penting tadi ada analisanya, kenapa melakukan transaksi di saham tersebut, kenapa beli dan jual pada harga yang sudah direncanakan. Dan jika ternyata beda dengan trading plan, sebutkan actionnya kenapa itu dilakukan. Misalnya setelah beli turun tadi ya, kenapa dijual di harga itu. Atau misalnya setelah beli naik seperti yang diharapkan, tapi naiknya ternyata bisa lebih tinggi lagi. Berarti nggak jadi jual di harga yang direncanakan, tapi ditunggu di harga yang lebih tinggi misalnya. Itu bisa disebutkan, disampaikan dalam laporan saat presentasi. Demikian dari kami, informasi awal di kick-off atau pembukaan trading competition ini. Apabila masih ada pertanyaan-pertanyaan, nanti rekan-rekan bisa sampaikan melalui grup WA yang sudah disediakan. Demikian dan terima kasih semuanya. Selamat pagi. Terima kasih kepada Bapak Yahuda Nawayanu Krisna yang telah menyampaikan aturan trading competition pada pagi hari ini. Dan dengan ini, OJK FKIJK DIY Trading Competition telah resmi dimulai. I feel it, I can sense the age you're waiting on the other side. Kami ucapkan selamat bertanding, semangat dan juga sukses trading competition-nya untuk rekan-rekan seluruh peserta sekalian. Sampai jumpa di Puncak BIK Pakuwon Mall di tanggal 29 Oktober 2023. Dan berakhirnya kick-off trading competition pada hari ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara pada hari ini. Terima kasih atas perhatian dan juga kehadirannya. Saya Galuh Daniswara pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya dan salam kebajikan. I feel it, I can sense the age you're waiting on the other side.